Ya baik, terima kasih. Kita masuk ke yang kedua, yaitu bagaimana sebenarnya kita itu bisa masuk untuk ke kompetisi yang disebut dengan konferensi atau karya tulis ilmiah. Ya, saya akan sharekan ya untuk acara yang alhamdulillah saya beberapa kali ya mengikutinya gitu ya. Termasuk juga istilahnya apa kegiatan-kegiatan yang kita bisa kerjakan atau kita bisa kembangkan bersama. Oke ya. Nah, ini adalah acaranya ya, yaitu Annual International Conference on Islamic Studies ya. Nah, benar segitu nih. Ya, ini acara yang kalau menurut saya ya adalah acara paling bergengsi di Kementerian Agama ya. Welcome to ICIS 2024 ya. Ini tema utamanya itu redefining the role of religion in addressing human crisis. Ini kalau tadi adalah penelitian, berarti masih dalam bentuknya proposal gitu ya. Kalau ini sudah dalam bentuk hasil ya penelitian ya. Jadi tema utamanya adalah terkait dengan redefining the role of religion and addressing human crisis, encountering peace, justice, and human rights issues ya. Ini menjadi hal yang menurut saya juga sangat menarik untuk kita bahas gitu ya, karena dalam konteks ya keagamaan sekarang ini misalkan dilaksanakan di Semarang ya 1 sampai 4 Februari 2024. Ini semoga masih ada waktunya nih untuk pendaftarannya ya di ICIS-nya. Kita akan lihat di bagian bawahnya. Ini registrasinya masih ya masih ada waktu nih ya, pelaksanaan tinggal 22 hari lagi ya. Ini tema-temanya cukup banyak sekali ya. Ini tinggal kita mau apa enggak nih ya. Ini pendaftarannya ada tulisannya kalau nggak salah di sini itu ya, announcement of speakernya 25 Januari, submissionnya itu sampai 14 Januari. Oh, tinggal sedikit lagi waktunya nih ya, nih Pak Mas Menteri kita nih ya. Jadi masih 14 Januari. Nah ini cuman ini sudah jadi ya, karena full paper review-nya itu nanti 16 sampai 19 Januari ya. Ini ada call paper-nya, kemudian kegiatan-kegiatannya. Oh ini menurut saya amazing sekali ya kalau kita bisa ikut di sini ya. Jadi bagaimana sebenarnya ICIS ini sebagai refleksi interaksi antar kajian agama Islam dengan berbagai tantangan kemanusiaan saat ini. Ini menjadi konferensi terbesar di Kementerian Agama yang melibatkan ya banyak seluruh ya tentu saja nih seluruh dari PT KIN dan juga PT KIS gitu ya. Nih masih ada waktu. Tadi saya mau ini kan untuk tema-temanya ya, tema-temanya di subtemanya itu tentang international religious, kemudian gender, spirituality and minority issues, kemudian fikih siasa on war ya, terutama isu sekarang ini ya, kemudian juga terkait dengan tema-tema kontemporer ya, religious tension and global humanity, equality yang tadi juga ya, kemudian juga gender, spirituality, masalah musalah best policy, equality and empowerment gitu ya, religion, nationalism and citizenship in Southeast Asia. Ini menarik nih ya. Saya juga mudah-mudahan nih masih ada waktu kita bisa menyusun ini sama-sama gitu ya, sehingga kita bisa memilih tema-temanya religion, nationalism and citizenship in Southeast Asia, kemudian impact of international religious issues and tension on nationalism, citizenship and human rights, kemudian equality, justice and humanitarian crisis, religious tensions and global humanity, gender spirituality and minority issues, fikih siasa on war, on peace, post-colonial era, masalah musalah, best policy, equality and empowerment. Ya, ini menjadi tema-tema utama di ICIS 2024 gitu ya. Sangat menarik sekali. Ini ada register prosesnya gitu ya, sampai mudah-mudahan kita bisa sampai ke Semarang sana ya. Ini beberapa tokoh-tokoh yang ada di advisory board boardnya, kemudian steering committee-nya gitu ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi nanti di ICIS 2024. Ini semua UIN, semua UIN, semua IAIN, semua STAIN ya. Semuanya ngumpul di sini, termasuk juga yang swasta. Ini memang hajatnya PT KIN, tetapi juga tidak menutup untuk yang PT KIS ya, untuk bisa juga
berkontribusi. Nah, ya, itu menjadi topik yang menarik ya untuk kita terutama di P3M ini untuk kita bisa ya berkontribusi ya dalam banyak hal. Nah, hampir sama dengan penelitian ya dalam ICIS 2024 ini isu-isu yang dibawakan tadi atau syarat untuk kita bisa submit ya artikelnya itu adalah memang yang tidak lepas dari 4 isu utama itu tadi atau 5 ya. Jadi isu-isu yang menjadi topik-topik utama. Nah, kemudian yang kedua juga tadi pertama harus mengikuti topiknya. Jadi kita milih topiknya yang mana nih ya. Biasanya ada strategi juga tuh. Ada strategi biasanya itu cari topik yang memang mungkin orang tidak terlalu banyak gitu ya, yang tidak terlalu banyak menulisnya. Karena tadi kalau ICIS ini dia memang sudah dalam bentuk artikel yang sudah istilahnya itu sudah jadi ya. Nah, sudah jadi sehingga kalau yang berdasarkan pengalaman itu isu yang paling paling tren gitu itu menjadi hal yang menarik karena biasanya yang di awal itu selalu yang dibaca itu adalah kita membuat tuh abstraknya dulu ya judul ya kemudian abstrak itu akan menjadi menarik dan better of course in English ya lebih bagus kalau pakai menggunakan bahasa Inggris atau mungkin juga pakai bahasa Arab gitu ya. Jadi ini menjadi nilai kelebihan juga gitu ya. Jadi teman-teman dosen-dosen yang pakai bahasa Arab kayaknya lebih bagus ya, ahsan ya di Lughatil Arabiyyah ya. Nah, itu jadi yang pertama. Jadi isunya ada isu kontemporer. Kemudian yang kedua juga ya berdasarkan pengalaman juga memang nanti lihat ya dari sisi misalnya cara gitu ya penulisannya ya cara penulisannya dan juga mungkin bagaimana sebenarnya kita itu menggunakan network atau channeling kita ya. Kalau andalan saya ya lebih dari 5 kali ikut gitu ya. Saya pertama sekali ikut itu tahun 2009 ya itu di Palembang saya ingat sekali itu ya. Saya ingat sekali dulu masih IAIN Raden Fatah. Ya saya waktu itu presentasi tentang tentang copyright ya tentang copyright gitu itu sangat tersanjung sekali itu saya bisa presentasi kemudian juga bisa dinner di ini juga di mana di rumah Pak Gubernur gitu ya dan lain sebagainya itu luar biasa sekali tuh gitu ya. Nah ini menjadi hal menarik. Terakhir kemarin saya di Surabaya ya dengan Pak Ahmad juga kebetulan itu ya itu ada dua ya dengan Pak Ahmad juga sebelumnya juga di Bali ya dengan Lombok ya kemudian sebelumnya lagi itu di Palu kemudian sebelumnya lagi di Bangka ya Bangka Belitung kemudian juga di mana ya pokoknya banyak sekali gitu ya jadi kenapa saya berani itu karena memang saya ingin ngajak teman-teman semuanya ini terutama dosen itu untuk kita bisa berkolaborasi menulis untuk ICIS ini ya karena saya mungkin sih walaupun gitu ya saya akan ngirim gitu ya karena pengalaman beberapa kali ya ke Lombok saya 2 kali itu sampai saya mengirim 2 dan alhamdulillah diterima dua-duanya gitu ya dan biasanya isunya itu yang agak sedikit mungkin agak-agak inilah agak-agak unik lah gitu ya unik dan mungkin tidak terpikirkan sebelumnya misalnya ada satu kajian misalnya di mana daerah Turi Malang itu ada masjid namanya Masjid Biharul Bahar ya atau Masjid Jin orang bilangnya gitu ya itu risetnya itu menarik juga ya kemudian di Jogja itu ada pesantren Senin Kemis gitu ya itu juga kenapa pesantren Senin Kemis karena dia belajarnya itu ngaji itu cuma hari Senin dan Kamis gitu ya. Yang menariknya sebenarnya yang pengikut atau yang pesertanya. Ya pesertanya itu sebagian besar itu adalah saudara-saudara kita yang mungkin di jalanan gitu ya, terutama dari kalangan yang mungkin dari sisi gender dari sisi gendernya itu ya. Itu menjadi hal yang menarik juga. Termasuk kalau saya sendiri kemarin waktu di Surabaya itu ada 2 sebenarnya. Yang pertama tentang kemarin itu tentang fikih Sunda gitu ya, tentang fikih Sunda tuh. Itu bagian dari disertasi saya gitu ya. Jadi dan alhamdulillah itu juga mudah-mudahan bisa terbit juga di Sinta 2 juga gitu ya. Walaupun di internasional sebenarnya itu sangat mungkin juga gitu ya. Kemudian juga yang satu lagi tentang equality right ya, hak keadilan atau hak
kesetaraan gender gitu ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian waktu di Lombok dengan Bali, saya menulis kebetulan waktu itu ada isu tentang Ustadz Abdul Somad tuh yang tidak boleh masuk ke Singapura gitu ya. Nah, kebetulan saya juga masih diberikan amanah mengajar di Singapura sehingga perspektif Singapura tentang kenapa sih Ustadz Abdul Somad itu dilarang masuk ke Singapura gitu ya. Ini menarik gitu ya. Nah, kemudian sebelumnya lagi ketika di mana di Palu ya, saya sempat tentang waktu itu, tentang ini tentang kerjasama dengan teman di Timur Leste di Dili ya, Ustaz Abdullah Sagran itu juga tentang minoritas Muslim di Dili atau di Timur Leste. Itu menjadi isu yang menarik juga. Sebelumnya juga kerjasama dengan teman Mim Jazil yaitu dari Sri Lanka, itu juga bicara tentang sebenarnya lebih ke Islamic banking ya in Sri Lanka sebenarnya itu ya, tapi kita kolaborasikan dengan yang ada di Indonesia ya. Sebelumnya lagi ketika ada di Bangka Belitung juga gitu ya, itu tentang isu tentang sama juga tradisi lokal atau antropologi. Nah ya, jadi isunya banyak sekali yang intinya itu kalau dari saya itu sebenarnya lebih kita tuh harus berkolaborasi, termasuk yang kemarin itu yang di Surabaya itu dengan PJ Ismail PhD dari University of Malaya ya, kemudian juga sebelumnya tadi dari Southern University ya, kemudian sebelumnya dari MIC Singapura ya, kemudian juga Delhi University ya. Nah, kita jadi itu juga salah satu strategi dan insya Allah saya akan terapkan juga untuk tahun ini. Jadi kalau ada Pak Ahmad, ada Pak Rendrani, ada Pak Khalid Junjung, ada Ibu Farida, ada Pak Wildan, kita bisa berkolaborasi. Yang sudah siap, insya Allah ada teman dari Pineng, ya dari Penang, Ustaz Sukri Hanafi, beliau sudah siap di ISDEF untuk mengirim bersama-sama ke ICIS ini. Ya. Kemudian yang di Kamboja juga, insya Allah juga siap juga, ya. Termasuk juga mungkin teman-teman yang ada di Turki gitu ya, kalau perlu sampai ke Spanyol sana kayaknya gitu ya. Jadi kita bisa kembangkan. Jadi salah satu kuncinya kalau secara personal saya itu adalah memang lebih kita menggait atau lebih kita juga membawa teman-teman dari luar negeri, karena ini adalah Annual International Conference on Islamic Studies. Jadi isunya itu memang isu-isu internasional gitu ya. Saya juga ada rekanan di Bosnia, beliau adalah Dr. Ratib Junaid, itu adalah salah satu mufti di Bosnia Herzegovina juga, asal kita bisa bahasanya gitu ya. Atau mungkin tadi isu, kayaknya kalau isu Palestina ini paling banyak kayaknya, cuma kan kita seperti apa buat tulisannya, dan tulisannya itu kan dia bukan artikel biasa, tapi dia adalah hasil dari riset, hasil dari penelitian gitu, sehingga saya yakin perlu mendalam. Nah, berarti siap semuanya ya untuk kita bisa berkontribusi dalam untuk istilahnya itu artikel di ICIS ini ya 2024 di Semarang ya. Minimal bisa naik pesawat gratis, bisa nginep hotelnya gratis lah, ke sana bisa bolak-balik ya. Selain itu kalau saya sih lebih senang lebih senang kepada ketemu dengan teman-teman yang di mereka peneliti, periset dan sebagainya gitu. Tapi memang tadi isunya itu sama juga dengan penelitian, isunya itu jangan yang terlalu biasa gitu ya. Ini di Litab Dimas juga sebenarnya gitu ya, ketika makanya nanti mungkin di sesi berikutnya ya, di pertemuan berikutnya mungkin saya akan buat itu lebih detail, dan mungkin kalau ada teman-teman yang punya judul yang punya itu kita mungkin bisa berkolaborasi, apalagi yang English-nya cukup bagus, kita bisa ngundang teman ya dari luar negeri, dari ya kalau Malaysia itu paling gampang lah ya. Saya juga rencana akan ini juga dengan teman di Singapura lagi juga, sudah sebelumnya juga di Lampung ya, saya ingat juga itu di Lampung saya riset tentang simple sekali waktu itu ya, tentang dari strategi dakwahnya Muhammad Son Haji di Singapura ya. Itu juga simple sekali gitu, tapi mereka senang gitu karena memang Singapura ini walaupun kecil gitu ya, tapi kalau buat penelitian itu cukup bagus gitu ya, cukup bagus gitu. Termasuk juga mungkin yang di Filipina, karena tadi ada isu tentang Southeast Asia ya, saya rasa ini juga menjadi penting, walaupun saya nanti mungkin akan milih dengan yang equality gender, itu saya rasa masih menarik juga.
Dan sebenarnya sih target saya itu, saya punya riset pakai netnografi, ya virtual etnografi, untuk kita bisa meneliti tentang satu komunitas yang ada di virtual, di cyber community, di cyber people itu, seperti apa sebenarnya interaksi mereka ya. Nah ini mudah-mudahan masih ada waktu sekitar sepekan ini ya, mudah-mudahan bisa nih. Ya Pak Ahmad bisa bantu, Pak Rendra juga, Pak Wildan, Bu Farida, dan juga Pak Khalid Junjung Hasibuan. Baik, ya. Masih ada waktu sedikit lagi. Jadi tadi kalau untuk mengikuti kita agar bisa strategi, agar kita itu bisa lulus ya, atau bisa lolos dan juga menang dalam kompetisi karya tulis ilmiah ya. Saya ulang lagi, yang pertama itu adalah memang temanya atau topiknya itu dia sesuai dengan yang ditetapkan oleh panitia ya. Kemudian yang kedua, untuk level ICIS ini juga memang minimalnya itu adalah master ya, atau dia adalah tesis gitu. Jadi penelitian yang memang cukup mendalam dari sisi metodologinya, terutama kalau ICIS ini dari sisi judulnya, isunya ya. Jadi judulnya itu apa yang kira-kira kontemporer gitu ya. Misalnya mungkin ada dulu juga penelitian tentang riset tentang penabur rebana di acara ritual di Bali misalnya gitu ya, di sana di kerajaan di Singaraja, dan termasuk juga sebenarnya yang di Denpasarnya itu gitu ya. Jadi intinya minoriti muslim di sana itu seperti apa itu juga menarik juga. Kemudian juga di Toraja juga eksplornya itu juga sudah cukup banyak sekali. Kemudian di Papua ya, termasuk juga mungkin saya sebenarnya pengen punya obsesi pengen ke Sebatik sebenarnya itu ya, pulau yang separuh-separuh dengan Malaysia itu sebenarnya. Termasuk juga ada teman juga kemarin sempat diundang juga ke Natuna sebenarnya nih. Jadi kalau kemarin ada yang bilang siapa ya, Pak Ahmad atau siapa nih yang Pulau Natuna itu punya Majapahit dulunya gitu ya. Termasuk sebenarnya juga studi sejarah juga ya. Saya sempat nulis dulu itu sebenarnya tentang Islamophobia pada sastra Sunda sebenarnya itu ya. Waktu itu cuman karena belum mendalam, dan dia harus kajiannya itu adalah bisa mungkin ke hermeneutik atau mungkin juga ke text studies gitu ya, ke studi teks gitu, sehingga mungkin waktu itu belum sempurna. Kalau isunya sebenarnya sudah cukup bagus gitu ya, sudah cukup bagus. Termasuk juga mungkin kalau base-nya mungkin ke ekonomi syariah misalnya, bisa isu-isu yang kontemporer sekarang ini nih. Wah, apalagi kayaknya nih kalau kita nulis tentang apa kemarin itu yang cukup viral ya, SGIE gitu ya. Kayaknya menarik tuh ya SGIE itu. Jadi kayaknya jadi orang apa nih SGIE gitu. Mungkin kritik terhadap standar SGIE itu. Kayaknya bagus tuh ininya tuh ya. Oke ya. Kemudian tadi itu yang kedua, kemudian yang berikutnya juga adalah kita mengajak ya berkolaborasi dengan dosen peneliti dari luar negeri. Minimalnya gitu ya, kalau banyak teman-teman itu minimalnya itu adalah yang dalam negeri, tapi kalau dalam negeri itu biasanya masing-masing mereka itu sudah ada gitu ya. Teman-teman dimulai dari Araniri, Winraniri, kemudian Padang, kemudian Palembang, kemudian Jambi ya, Unja ya, Unja banyak Sulan Toha ya, Jambi, kemudian juga Winsuska ya, sampai ke Papua sana gitu. Itu mereka masing-masing memang punya jatah biasanya. Ada sedikit rahasianya itu memang kalau umpamanya PTKIS ini agak sedikit tadi yang saya katakan di awal. Jadi seleksinya itu harus betul-betul perjuangan itu harus 2 kali lipat gitu ya. Jadi perjuangan itu harus 2 kali lipat, sehingga ya kalau umpamanya yang negeri itu ada jatahnya dalam tanda petik gitu ya. Kalau PTKIS ini dia perlu lebih banyak lagi. Perlu lebih kerja keras lagi tuh ya gitu, sehingga isu-isunya ini yang menarik. Sebenarnya kalau kemarin saya juga sudah punya satu riset juga di Baduy itu tentang demokrasi yang mati di Baduy. Itu juga menarik juga tuh ya, apalagi dengan isu sekarang, cuman agak sedikit lewat tapi itu menarik gitu ya. Kasusnya begini, jadi Baduy yang mereka itu tidak sekolah, yang mereka itu tidak mengenyam pendidikan, itu diterapkan adanya pemilihan umum ya, mereka harus nyoblos. Sementara kultur mereka itu adalah wajib mengikuti siapa jaroknya ya. Sementara kalau jaroknya dia partai tertentu, otomatis nggak ada tuh yang berani menentang gitu ya. Karena kemarin juga di tahun sebelumnya 2019 juga ya, ketika jaroknya itu bilang A
ya pilihan A misalnya gitu ya, ya semuanya itu ya A semuanya tuh nggak ada yang berani. Ya kalaupun ada paling satu hitungan jari aja gitu. Artinya demokrasi di sana itu mati gitu ya. Mereka nggak butuh nggak perlu demokrasi, itu juga menjadi isu lokal yang kemudian bisa menjadikan lebih ke global. Jadi mungkin isu adalah globalisasi gitu ya. Jadi lokal yang mendunia. Saya rasa menarik. Saya juga sempat menulis juga tentang Gunung Padang gitu ya. Saya tulis juga tuh menuju terang di Gunung Padang gitu ya. Tapi itu nanti kaitannya dengan arkeologi, dengan sejarah. Walaupun saya lebih ke antropologinya sebenarnya itu ya. Saya sempat ke sana buat riset gitu. Sebenarnya menarik juga. Mungkin nanti bisa menjadi kita kembangkan juga. Nah, mudah-mudahan ini yang distrik Terjun Pala, Pak Kali Junjung dan sebagainya itu kita bisa berkolaborasi nih. Oke, saya mau pastikan ini sampai jam 9 gitu ya. Jadi setelah jam 9 nanti mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang lainnya, dipersilahkan gitu ya. Ini Pak Direktur Pasca kita juga sudah hadir juga nih dengan nanti risetnya kayak dengan pendidikan di era VUCA gitu ya. Wah, luar biasa sekali, kita bawa Sitorem juga untuk bisa Siap, siap, dikembangkan. siap. Ya, baik. Terima kasih. Saya ini kan dulu berhentikan rekamnya dulu. Ini karena apa tadi sosialisasinya agak-agak kurang ini karena terban ini ya.